Perkenalkan, nama saya Natalia, NIM 1810416633, jurusan Manajemen Ekonomi, mata kuliah Perilaku Konsumen, hari, tanggal, ujian akhir semester, mata kuliah Perilaku Konsumen, Rabu 27 Januari 2021, kelas A2 pagi, dosen penanggung jawab mata kuliah Perilaku Konsumen, Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UAS, mata kuliah perilaku konsumen, di mana soal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagian yang A terdiri dari 3 soal, bagian B terdiri dari 10 soal. Langsung saja, saya akan menjawab bagian yang A, berkaitan dengan kegiatan saya di Google Classroom maupun via WhatsApp. Soal yang pertama, berapa kali saya hadir di dalam kuliah, mata kuliah perilaku konsumen? Saya hadir 14 kali dalam mengikuti kuliah perilaku konsumen, baik melalui Google Classroom maupun via WA. Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Karena mata kuliah perilaku konsumen ini adalah mata kuliah wajib. Dan mata kuliah perilaku konsumen ini sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai seorang mahasiswa, di mana mata kuliah perilaku konsumen ini dapat mengajarkan saya tentang bagaimana perilaku konsumen, itu seperti apa, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku konsumen, mengetahui peran konsumen dalam mengambil keputusan, dan juga dapat mengetahui perilaku-perilaku pelanggan ataupun sering kita sebut konsumen, dan juga bagaimana cara mengatasi tipe-tipe pelanggan yang ada gitu, dan sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai seorang mahasiswa. Selanjutnya, soal yang nomor 2 bagian yang A, sebutkan dan jelaskan tugas struktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Yang pertama, pengaruh gaya hidup terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Ternyata gaya hidup itu ternyata mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang kedua itu membuat 7 soal dan jawaban tentang perilaku konsumen, di mana saya membuat 7 soal ini berkaitan dengan definisi perilaku konsumen dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan juga seperti artikel-artikel keputusan pembelian seperti itu. Dan ternyata banyak faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perilaku konsumen gitu. Dan juga untuk tugas struktur yang ketiga, yaitu pengaruh psikologis terhadap keputusan konsumen. Ternyata bukan cuma hanya faktor budaya ataupun faktor sosial, ternyata itu faktor psikologis juga mempengaruhi perilaku konsumen ternyata. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai seorang mahasiswa, di mana mengajarkan saya ternyata banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian seorang konsumen. Seperti itu. Yang keempat ini membuat kesimpulan faktor-faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi konsumen melalui pembelian. Dan yang kelima, tentang video record suatu keputusan pembelian gitu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi saya membeli suatu produk tersebut gitu. Pastinya kita sebagai seorang konsumen gitu pernah melakukan suatu pembelian gitu kan, nggak mungkin kita nggak pernah membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa gitu. Jadi faktor apa sih yang mempengaruhi saya membeli suatu produk tersebut? Ini sangat melatih bagaimana saya memikirkan suatu produk yang harus saya beli ataupun jasa yang harus saya gunakan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai seorang mahasiswa gitu kan. Dan yang keenam itu membaca artikel tentang keputusan pembelian. Ternyata keputusan pembelian ini mempunyai proses-proses gitu, bukan cuma hanya pergi ke suatu toko dan langsung beli gitu. Ada juga sifat-sifat konsumen seperti itu. Tetapi setelah saya mempelajari materi mata kuliah ini, perilaku konsumen ini, ternyata banyak sifat-sifat customer yang ada ternyata seperti itu. Dan yang ketujuh itu membuat kesimpulan tentang video di YouTube gitu kan, tentang proses keputusan pembelian. Ini sangat berkesan sekali bagi saya, di mana di video-video yang ada di YouTube gitu kan, kita bukan cuma hanya belajar dari materi-materi yang disampaikan dosen kita, tetapi kita juga bisa belajar di YouTube gitu kan, baik di internet gitu, juga di Google atau lain sebagainya. Ini sangat menambah pengetahuan yang kita dapat gitu.
Selanjutnya soal nomor 3 di bagian yang A, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Manfaat yang saya peroleh sangat banyak sekali karena melalui pelajaran melalui Google Classroom ini saya dapat materi-materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Adi Mursalin SMM, dan juga manfaat ini sangat berdampak dalam kehidupan saya sendiri gitu. Dan juga prakonsumen ini mulai dari materi-materi yang disampaikan melalui Google Classroom dan juga video-video yang disampaikan oleh dosen saya juga sangat berkaitan, sehingga membuat saya lebih memahami apa sih itu perilaku konsumen dan faktor-faktor perilaku konsumen itu seperti apa, macam-macam perilaku konsumen itu seperti apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya seperti ilmu psikologis, hubungannya dengan ilmu sosiologi, dan juga ekonomi, bahkan statistik. Jadi meskipun kita nggak bisa kuliah melalui kuliah tatap muka seperti yang biasanya kita di kelas gitu kan, tetapi kita juga boleh kita juga bersyukur kita boleh kuliah secara online juga meskipun melalui Google Classroom, tapi lumayan efektif gitu. Dan bagaimana kita juga menyikapinya, bagaimana kita juga harus belajar meskipun kita kuliah di online di rumah, kita juga harus membaca materi yang telah diberikan gitu, juga kita harus memahami gitu. Kalau seandainya kita nggak paham dengan materinya, kita boleh bertanya di Google Classroom maupun via WA gitu. Jadi banyak manfaatnya yang saya dapat melalui pelajaran dari Google Classroom. Selanjutnya saya akan menjawab soal di bagian B. Soal yang pertama itu sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama itu faktor biologis, gitu kan, atau faktor keturunan gitu. Dan yang kedua itu sikap. Dan yang ketiga faktor sosiopsikologis gitu. Dan yang keempat itu faktor emosi. Dan yang kelima itu komponen kognitif. Gitu. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 bagian B. Sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual gitu. Ternyata seorang penjual itu harus memiliki sifat yang ada 4 tersebut gitu kan. Yang pertama itu pengetahuan akan diri sendiri gitu kan. Kita seorang penjual juga harus mengetahui diri kita sendiri gitu. Ini sangat penting, seorang penjual sebelum mengenal pelanggan-pelanggan kita gitu kan, harus lebih dahulu mengenal diri kita sendiri gitu. Dan yang kedua gitu, pengetahuan akan barang dan jasa yang dijual. Ini sangat penting loh, kita sebagai seorang penjual, kalau kita nggak tahu barang atau jasa yang kita jual juga, gimana melakukan transaksi gitu kan. Ini sangat penting, seorang penjual harus mengenal barang dan jasa yang dijualnya dan juga dilihat dari kepentingan calon pembeli. Seandainya kepentingan yang A atau kepentingan yang B, kita harus melihat kepentingan calon pembeli kita gitu. Dan yang ketiga itu pengetahuan tentang tentang pelanggan kita atau calon pembeli kita. Kita juga harus mengetahui tentang langganan kita atau calon pembeli kita. Ini penting sekali dilihat dari golongan apakah pelanggan kita tersebut, bagaimana sifatnya gitu kan, bagaimana cara kita menghadapi pelanggan-pelanggan tersebut gitu. Dan yang keempat yaitu kepribadian penjual gitu. Kepribadian penjual yang baik tentunya ditujukan dengan mempunyai rasa percaya diri gitu kan. Kita sebagai seorang penjual harus mempunyai kepercayaan diri gitu. Dan juga nggak kalah pentingnya kesopanan kita melayani customer kita gitu kan. Kesabaran kita juga melayani customer. Baiklah, selain kesopanan, kita juga harus mempunyai kesabaran dan juga kebijaksanaan dan juga kejujuran dan suka menolong pastinya. Dan di dalam dunia penjualan juga terdapat berbagai macam teori gitu kan, yang termasuk juga teori AIDAS. Itu yang pertama attention atau perhatian, yang kedua itu interest atau minat, yang ketiga itu desire atau keinginan, yang keempat itu attention atau tindakan gitu, dan yang kelima itu stratification. Selanjutnya saya akan menjawab soal bagian yang B nomor 3.
Sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian gitu. Yang pertama yaitu inisiator atau pencetus, yakni individu yang memiliki inisiatif untuk membeli barang atau jasa gitu. Dan yang kedua influencer atau yang sering kita sebut selebgram gitu, yakni individu yang memberi pengaruh terhadap keputusan pembelian, baik itu sengaja maupun tidak sengaja gitu. Dan yang ketiga itu decider atau pembuat keputusan, yakni individu yang memutuskan apakah membeli atau tidak suatu barang atau jasa gitu. Dan yang keempat itu buyer, yaitu individu atau pelaku pembeli gitu. Dan yang kelima itu user atau sering kita sebut pemakai atau pengguna produk atau jasa yang telah dibeli gitu. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4 bagian yang B. Soalnya apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Ini definisi perilaku konsumen gitu kan. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dalam proses pembelian. Pada saat ini, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian terlebih dahulu, penelitian terlebih dahulu, dan pengevaluasian suatu produk gitu. Dan saya juga mengambil definisi atau pengertian perilaku konsumen menurut The American Marketing Association. Itu perilaku konsumen adalah proses berbagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana seorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya gitu. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5 bagian B. Soalnya apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen gitu kan. Ternyata faktor budaya ini mempunyai pengaruh yang paling luas dalam keputusan konsumen gitu. Dalam menghadapinya perilaku konsumen tersebut, seperti kita ketahui faktor budaya ini seperti kita ketahui juga faktor subbudaya ini sangat berpengaruh luas gitu, seperti dan juga memahami peran yang dimainkan oleh kultur atau subkultur dan kelas sosial pembeli gitu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6 bagian yang B. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, yang pertama itu faktor budaya, yang kedua itu faktor sosial, yang ketiga itu adalah faktor pribadi, yang keempat itu faktor psikologis gitu. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih faktor sosial gitu kan, yang mempengaruhi, atau faktor budaya itu seperti apa gitu. Yang pertama saya akan jelaskan faktor budaya. Faktor budaya adalah faktor yang paling mendalam dalam perilaku konsumen. Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen ini terutama mencangkup faktor-faktor subbudaya dan kelas sosial konsumen. Jadi faktor budaya penentu yang paling mendasar keinginan dan perlakuan seseorang itu adalah budayanya sendiri gitu. Budaya ini ada nilai-nilai kebiasaan atau adat istiadat gitu kan yang sering kita lihat, dan seperti kepercayaan-kepercayaan yang menentukan kebutuhan preventif dan perilaku konsumen secara keseluruhan gitu. Yang kedua itu faktor sosial, di mana faktor sosial ini adalah respon konsumen dalam suatu produk seperti merek, dan juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, faktor kelompok referensi, dan peran status sosial dalam konsumen. Dan juga pemasok juga perlu menganalisis faktor-faktor sosial dari target pasar sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut secara lebih efektif dan efisien gitu. Dan yang ketiga itu faktor pribadi, yaitu faktor diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri gitu kan, faktor internal gitu dari dalam diri kita sendiri gitu kan, seperti keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi kita, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli itu seperti apa, pekerjaannya apa, dan kondisi ekonominya itu seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, apakah dia glamor ataupun sederhana gitu, itu ternyata mempengaruhi. Dan serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidupnya, dan juga konsep diri pribadi setiap konsumer itu berbeda-beda gitu. Dan yang keempat itu faktor psikologis, di mana pilihan pembeli seseorang dipengaruhi oleh
faktor psikologis ini seperti motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap gitu. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7. Bagian yang B. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya gitu kan. Ternyata pelanggan tipe piknis ini bentuk tubuhnya antara lain dia agak pendek dan suka berdandan dan wajahnya agak bulat gitu. Pelanggan tipe ini wataknya bersifat ramah. Ternyata dia ramah, suka berbicara tenang dan humoris. Dia orangnya ternyata humoris. Cara menghadapi pelanggan tipe ini antara lain yang pertama itu percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humoris karena dia juga orang humoris, pelanggan tipe piknis ini kan. Dan yang kedua itu menghindari perdebatan yang tidak bersifat konfrontasi gitu. Dan yang ketiga itu yaitu menyapa dengan kata-kata yang manis seperti selamat datang Miss gitu atau selamat datang Mister gitu. Dan juga ada sedikit-sedikit humoris, wah hari ini kedatangan Miss cantik dan lain sebagainya gitu kan. Dan juga kita juga harus tetap bersikap yang humoris, sikap kita juga bersifat ramah tentu pastinya kan. Dan yang keempat, jangan mempersoalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan karena tipe piknis ini suka sekali humoris gitu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 8 bagian B. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Kita tahu kan pelanggan atletis itu seperti apa. Bentuk tubuhnya karena dia atletis otomatis badannya tinggi, berotot, kekar gitu, wajahnya agak sedikit lonjong gitu kan. Pelanggan tipe ini umumnya berpenampilan tenang, dia jarang humoris dan tidak mudah percaya pada hal yang belum diketahuinya. Cara menghadapi pelanggan atletis yaitu seperti yang pertama, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Kita hindari perdebatan yang tidak bermanfaat gitu. Dan yang kedua itu adalah memberikan kesan positif. Dari pertama dia masuk, kita memberikan kesan positif seolah-olah pelanggan adalah orang yang cerdas gitu kan, karena dia atletis gitu kan. Dari penampilan juga kita juga harus menghindari sikap terburu-buru dalam melayani pelanggan. Ini yang ketiga ya. Kita juga harus menghindari sikap yang buru-buru gitu. Dan yang keempat, apabila bertanya, hendaknya dijawab secara jelas dan sistematis agar ia mempercayainya. Jadi kalau seandainya pelanggan atletis ini bertanya, kita harus menjawab dengan jelas gitu. Dan yang kelima itu menghindari sikap yang tidak menyenangkan, walaupun ia tidak jadi membeli barang gitu. Meskipun dia tidak jadi membeli suatu barang atau jasa yang kita tawarkan, kita tetap bersikap yang sewajarnya gitu kan, tetap sopan, tetap ramah gitu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 9 bagian B. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan leptosom dan bagaimana cara menghadapinya? Pelanggan tipe leptoson, bentuk tubuh pelanggan leptoson antara lain tubuhnya agak kecil, bahu tampak kecil dan badannya agak kurus. Pelanggan tipe ini bersifatnya agak sombong, so intelek dan so idealis. Cara menghadapinya, yang pertama, melayani pelanggan layaknya seorang raja atau ratu yang harus selalu dia layani gitu kan. Dan yang kedua itu bersikap sabar, pastinya penuh perhatian kepada customer tersebut, pelanggan tersebut gitu kan, dan menuruti keinginannya gitu. Dan juga yang ketiga, menghindari perkataan atau teguran yang dapat menyinggung perasaannya. Kita juga sebagai seorang yang penjual juga kan, kita harus menghindari atau perkataan kita yang kurang mengenakan dia atau menyinggung dia gitu kan. Kita juga harus selalu bersikap yang profesional gitu kan. Dan yang keempat itu menyapa dengan sikap hormat, ramah dan bersahabat gitu. Meskipun dia agak sombong atau so idealis gitu kan, kita tetap lagi sikap kita tetap ramah, tetap sabar gitu menghadapinya, dan juga kita agak sedikit bersahabat gitu kan, dan menyapanya dengan ramah gitu.
Selanjutnya, soal yang terakhir, soal nomor 10, bagian B. Sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya gitu. Ciri-ciri pelanggan lanjut usia ini yang pertama, pola pikirnya agak kolot, sesuai dengan pengalaman hidupnya, sehingga seolah-olah dialah orang yang paling pandai dalam berbelanja gitu. Dan yang kedua itu adalah kurang mengikuti perkembangan sehingga suka menyamakan harga barang yang dulu hingga dan juga barang dengan barang yang sekarang gitu. Dan yang ketiga, tidak terburu-buru ketika membeli barang, bahkan suka berbincang-bincang dulu dengan pedagang. Selanjutnya juga suka lama dalam menawar barang, dia suka menawar barang pelanggan yang lanjut usia ini. Dan juga cerewet dalam berbelanja dan suka merayu pedagang agar diperlakukan barangnya atau jasanya dengan harga yang murah gitu. Dan tips atau trik dan bagaimana cara menghadapi pelanggan yang lanjut usia ini, yang pertama, melayani mereka dengan penuh pengertian dan perhatian dan kesabaran. Ya, karena dia orang lanjut usia, kita sudah tahu, otomatis kita harus melayaninya dengan penuh pengertian, perhatian, kesabaran juga penting, gitu kan. Dan yang kedua itu mendengarkan semua kebutuhannya. Seandainya dia ingin kebutuhan A, kita juga menjelaskan kebutuhan A itu seperti apa gitu. Dan seandainya dia ingin kebutuhan B, kita juga harus menjelaskan yang seperti yang dia butuhkan gitu, kebutuhan B. Dan yang ketiga itu menghindari sikap yang seolah-olah menasehati atau merendahkan mereka. Kita juga harus menghindari sikap seolah-olah menasehati mereka gitu kan. Meskipun kita tahu mereka itu salah persepsi gitu kan, dan merendahkan mereka itu nggak bagus gitu sebagai seorang penjual gitu kan. Kita juga harus saling menghormati dia karena yang kita layani ini adalah orang yang lanjut usia gitu, orang tua, lebih tua daripada kita gitu. Dan yang keempat itu meminta bantuan pada pelayan yang lebih tua agar pelanggan tipe ini lebih percaya gitu kan. Seandainya kita sebagai pelayan yang melayani pelanggan yang lanjut usia ini lebih muda gitu, dia agak kurang percaya kepada kita, kita cari pelayan yang agak lebih tua daripada kita biar dia agak percaya pada penjelasan pelayan yang agak lebih tua daripada kita gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali gitu kan, dimana pelanggan lanjut usia ini juga kita harus sabar menghadapinya gitu, dan juga harus penuh perhatian kepada dia gitu. Dan baiklah, sekian jawaban ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen, yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM, yang selama 1 semester ini mengajar kami dengan baik dan juga memberikan materi-materi yang sangat bermanfaat bagi kami ke depannya, terutama kami sebagai mahasiswa, terutama saya juga yang 1 semester ini mengikuti mata kuliah perilaku konsumen. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan juga stay positive and stay healthy, have a great day, dan juga jaga kesehatan. Terima kasih.